Kabupaten Oku Selatan tak hanya dikenal dengan keindahan Danau Ranau serta potensi pariwisatanya saja. Namun, topografi wilayah yang dimiliki Oku Selatan sebagian besar merupakan dataran tinggi. Sehingga membuat wilayah ini juga memiliki beragam potensi hasil perkebunan yang bermanfaat bagi perekonomian warga. Wilayah Kabupaten Oku Selatan terbagi dalam 19 kecamatan, dan masing-masing kecamatan mempunyai potensi yang beragam dan berbeda-beda. Seperti di Desa Gedung Ranau, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan misalnya. Selain dikelilingi dengan keindahan alam dari Danau Ranau, terdapat sejumlah potensi perkebunan yang cukup menjanjikan di desa yang terletak di pesisir Danau Ranau ini. Salah satu yang menjadi unggulan warga sekitar ialah buah alpukat. Hampir sebagian besar warga di desa ini memiliki kebun alpukat dan membudidayakan tumbuhan yang satu ini. Alasannya tanaman alpukat mudah untuk dikembangbiakan, serta proses pemeliharaannya tidak begitu sulit. Sehingga warga tertarik untuk memulai budidaya tanaman alpukat. Alpukat atau avokat merupakan tumbuhan yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dengan nama Latin Persea americana. Meski berasal dari negara Amerika, namun kini tumbuhan ini sudah banyak dibudidayakan di negara-negara tropika lainnya, termasuk di Indonesia dan Provinsi Sumatera Selatan. Pengembangan budidaya buah alpukat di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Desa Gedung Ranau, sudah dilakukan cukup lama. Beragam varietas ditanam di sini, mulai dari jenis lokal Ranau hingga jenis unggulan seperti alpukat wina, alpukat miki, alpukat mentega, alpukat kendil, dan alpukat aligator. Yang banyak di sini masih lokalan, ada sebagian jenis unggulan dan introduksi. Introduksi itu artinya imporan, cuma kami belum produksi. Dan yang utama di sini tetap yang lokalan asli Ranau sini. Di sini untuk kelebihan alpukat di sini itu rasanya. Mungkin dari sini tekstur tanahnya di sini sifatnya kering tanahnya, kan vulkanik di sini. Jadi kami tidak pesimis walaupun banyak kompetitor petani yang lain, tapi yang jelas kan yang menentukan hasil akhir kan pasar. Didukung dengan tekstur tanahnya yang kering, membuat pertumbuhan alpukat di sini dinilai berkualitas baik, serta memiliki rasa yang lebih gurih, lezat, dan daging yang tebal. Di samping itu, salah satu keunggulan lainnya dari budidaya alpukat di daerah dataran tinggi adalah dapat mengatur waktu pembuahan.
Meski demikian, pemilihan bibit tetap menjadi langkah awal yang penting untuk dilakukan para pembudidaya alpukat. Benih yang baik akan turut mendukung pertumbuhan buah alpukat yang berkualitas. Secara umum, alpukat merupakan tanaman yang dapat berkembang biak secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan diartikan sebagai proses reproduksi tanaman yang dilakukan tidak melewati proses perkawinan, namun dengan menggunakan campur tangan manusia. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam proses pembibitan alpukat ialah menyiapkan biji alpukat yang berkualitas. Biji alpukat ini diperoleh dari buah yang sudah matang, dengan ciri-ciri memiliki tekstur yang lembut. Intinya begini, sebenarnya kalau untuk pembibitan itu kita harus menyiapkan dulu biji. Biji itu bukan dari yang jatuhan, yang jelas dari kita memilih batang yang sifatnya tidak rontok, tidak memilih tentang jumbo atau tidaknya, cuma kita memilih gen yang tidak mudah rontok. Nah, nantinya untuk disambung mereka tidak mengikuti sifat yang rontok tadi. Jadi walaupun kita sambung, pasti sifat biji itu dari 3% pasti ada mengikuti. Jadi kita harus benar-benar kalau memilih biji itu yang tepat. Demikian juga untuk sambungnya, entresnya. Entres kita harus memilih entres kalau yang jenis mentega dan yang pernah berbuah yang diambil entresnya. Karena apa? Dengan yang sudah pernah berbuah, kita nggak menunggu lama dia ikut proses berbuah, artinya gitu. Ambil biji alpukat tersebut, kemudian bersihkan menggunakan air, hingga tidak ada daging buah yang menempel. Pada biji buah ini terdapat ujung sisi yang berbeda. Ujung yang lebih lonjong merupakan tempat tumbuh batang dan daun, sedangkan ujung yang lebih datar merupakan tempat akar tumbuh. Setelah biji dibersihkan, kemudian rendam biji alpukat ke dalam air untuk menumbuhkan tunasnya. Namun di desa Gedung Ranau ini, pembudidaya biasanya akan melakukan pembibitan dengan metode sambung pucuk atau menyambungkan batang dari pohon induk dengan biji alpukat yang telah disiapkan. Hal ini bertujuan untuk menyediakan bibit bermutu yang tepat jenis, tepat waktu, dan dalam jumlah banyak.
Proses ini biasanya dilakukan dalam polybag. Setelah itu, tunas ini perlu dipelihara dan dirawat dengan cara disiram dengan air dan diberi pupuk. Setelah hari ke-45, biasanya akar akan mulai muncul. Hal ini menunjukkan tanaman alpukat siap untuk dipindahkan ke tanah. Dalam mengembangkan atau membudidayakan tanaman alpukat ini, perawatan yang dilakukan pada tanaman ini tidaklah sulit. Perawatan yang dilakukan berupa pemupukan dengan dosis yang dianjurkan, penyiraman, pemangkasan cabang kering, serta penyemprotan. Untuk proses pemupukan, para pembudidaya di desa ini setidaknya melakukan proses pemupukan 1 minggu sekali. Untuk proses penyiraman dilakukan 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Sementara hama yang seringkali menjadi pengganggu tanaman yang satu ini adalah kutu daun. Keberadaan kutu daun akan berdampak pada kualitas buah yang menjadi tidak mengilap, sehingga perlu dilakukan perawatan tambahan pada tanaman yang terkena hama kutu daun. Ini yang sekarang menyerang di kita ini, sekitar sinilah itu ya. Itu kalau dibilang cabuk, kalau orang sini bilang gitu Bu. Cabuk itu jenis apa yang menempel di daun itu loh Bu. Jadi merubah dari biji dari buahnya, dari buahnya juga mengaruh Bu. Jadi nggak bisa mengkilat, harus perawatannya ekstra benar gitu loh. Ya kita melakukan perawatan penyemprotan tadi dengan ya fungi biar nggak ada jamur, ya pemupukan juga iya, seminggu sekali lah untuk penyemprotan buahnya Bu ya, dari bunga mekar sampai pentil kecil itu kan, terus habis itu seminggu sekali terus sampai panen. Kalau penghambatnya itu sebenarnya faktor tanah juga bisa ya, satu. Terus kalau di sini kan campur bilangnya orang nanam itu tumpang sari Bu. Jadi kalau nggak khusus, misalnya kayak di sini tumpang sari ada 5 macam, itu pasti kalah alpukat kalau di bawah. Tapi kayak kopi kalau di bawah masih menang, masih bisa lah kan. Kalau alpukat nggak bisa Bu, harus lantang. Makanya sini banyak yang difokuskan alpukat karena menjanjikan lah. Selain dari hama, kualitas buah alpukat juga dapat berkurang. Jika tanaman ini terlalu banyak menyerap air, maka rasa buah akan menjadi berkurang. Untuk proses panen bergantung pada tata cara pembibitan dan perawatan yang dilakukan. Jika pohon alpukat yang ditanam langsung dari biji tanpa melakukan sambung pucuk, umumnya mulai berbuah di usia 10 hingga 15 tahun. Namun, jika penanaman yang dilakukan melalui biji dan metode sambung pucuk, maka umumnya tanaman ini akan berbuah di usia 4 hingga 8 tahun kemudian. Hal ini tergantung pada perawatan pohon alpukat yang dilakukan setelah proses penanaman dilakukan. Setelah itu, buah alpukat biasanya akan dapat dipanen kembali setelah 4 bulan atau setelah bunga mekar.
Buah alpukat merupakan salah satu buah yang kaya akan nutrisi. Dalam 40 gram alpukat mengandung setidaknya 64 kalori, 6 gram lemak, 3,4 gram karbohidrat, 3 gram serat, serta menjadi sumber vitamin C, vitamin E, vitamin K, dan vitamin B6 yang baik. Selain itu juga mengandung riboflavin, niacin, folat, asam pantotenat, magnesium, dan kalium. Buah alpukat juga mengandung lutein dan zeaksatin yang berfungsi untuk meminimalkan kerusakan mata, terutama dari sinar ultraviolet. Di samping itu, buah alpukat juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah osteoporosis dan kanker. Maka tidak heran bahwa buah ini menjadi salah satu buah dengan peminat yang cukup banyak. Di Desa Gedung Ranau, Kabupaten Oku Selatan, setiap memasuki musim panen, setidaknya para pembudidaya dapat memanen 1 ton hingga 7 kuintal buah alpukat dari berbagai jenis. Dengan luas kebun mencapai 9 bidang. Lanjut Pak De. Untuk pemasaran sendiri, biasanya pembudidaya di sini akan memasarkan hasil panen buah alpukat mereka ke Pulau Jawa dengan kisaran harga Rp25.000 untuk jenis alpukat lokal premium dengan berat di atas 400 gram. Keluarin pokannya Pak De, tunjukin ke kamera Pak De. Namun dalam proses pemasarannya, sejumlah kendala tak dapat dihindari oleh para pembudidaya. Salah satunya persoalan akses jalan dari dan menuju ke desa atau kawasan perkebunan yang masih kurang baik. Selain menghambat proses perjalanan, akses jalan yang rusak ini juga menyebabkan buah terbentur saat akan dipasarkan. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas buah alpukat yang telah dipanen. Sebetulnya di sini saya tidak merasa sulit, cuma akses jalan kita ini, karena saya juga sudah sering memohon kepada pemerintahan kabupaten bagaimana secepatnya akses jalan ini bukan kebun, ini akses jalan yang desa kita ini ya itu, karena pokat kita kemas begitu bagus sampai di ekspedisi atau sampai Jakarta pasti ada cacatnya karena kondisi jalan itu tadi, kondisi transportasi tadi. Campur tangan dari pemerintah masih diperlukan dalam membantu masyarakat, khususnya di Desa Gedung Ranau, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan. Terutama terkait perbaikan jalan agar usaha budidaya alpukat ini dapat terus dikembangkan. Mengingat hasil perkebunan alpukat di desa ini kini telah menjadi salah satu penopang perekonomian utama bagi warga di Desa Gedung Ranau.
Mungkin